sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina, yakni Bapak Umar Said. Kepada Bapak Umar Said disilahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobet ya. Coba pesan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Sadah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan bisa mengikuti setiap kegiatan. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhid, saking pengabdian mudah-mudahan beliau pun selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati grup Qosidah Nur Sadah. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran, ini para pemuda yang selalu semangat, dan mudah-mudahan semangat ini tidak akan padam, selalu akan membawa kita pada PHB pada tahun-tahun yang akan datang. Yang saya hormati para tamu undangan, terima kasih sudah datang di tempat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir pada acara Isra Mi'raj yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj. Sudah barang tentu Isra Mi'raj ini kita semua sudah tahu peristiwanya ya. Jadi tidak usah dikupas malih, hanya saya akan mengupas sedikit dari sisi sainnya ya, sainnya. Kalau sisi sain kita melihat ini Isra Mi'raj ini sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di luar nalar, di luar akal ini. Memang ini harus terima oleh keimanan. Karena apa kita tahu Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dari Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Itu jaraknya kita lihat di Google Map itu 1470 km. Kalau ditempuh dengan onta itu 1 bulan. Kalau ditempuh sekarang dengan mobil bis itu 2 hari 2 malam Bapak Ibu sekalian. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Ini sungguh peristiwa luar biasa. Bahkan dikisahkan di situ kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, para ahli sains mengatakan kecepatan cahaya itu 300 km per detik. Jadi kalau kita ibaratkan Rasulullah berangkat jam 8 malam dan pulang sebelum subuh itu 8 jam. Kalau kita kalikan 8 jam kali 300.000 km itu sekitar 4.320 juta kilometer. Bisa kita bayangkan kecepatannya bagaimana ya. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Yang saya hormati, ya itu mungkin salah satu sedikitlah kita lihat dari segi sainsnya saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang kemarin kita pelaksanaan Isra Mi'raj itu agak sedikit ini ya, mungkin biasanya kita laksanakan pada bulan-bulan Rajab, ini udah ke bulan Rawah Pak. Memang ada sedikit polemik di masyarakat, ada yang bertanya-tanya, biasanya kalau adab ya rawahan, kalau ya Rajaban ya Rajaban, tapi saya kira itu tidak jadi masalah. Mungkin ke depan kita akan indikan lagi dengan panitia, di setting lagi supaya pelaksanaannya bisa pada bulan Rajab sesuai dengan kejadian, karena kejadiannya Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi kejadiannya ya Bapak Ibu sekalian. Apa hasilnya dari Isra Mi'raj? Hikmahnya hanya satu ya, hanya satu. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah tentang sholat, hanya itu sholat oleh-olehnya ke kita sekalian, dimana ini mudah-mudahan jadikan momentum bagi kita sekalian. Yuk, saya mengajak pada diri saya sendiri maupun Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita perbanyak atau perbaiki salat kita, yuk kita isi masjid sama Ketua DKM, kembali kita ramaikan masjid. Masalahnya kalau ada Isra Mi'raj begini kita tetap saja atau bahkan ada terjadi kemunduran, ya saya kira tidak kurang bermanfaat begitu ya. Tapi kalau merubah sikap kita jadi rajin sholat, itu adalah sesuatu yang positif. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita membawa anak-anak ke masjid silahkan, bahkan itu diharuskan. Karena apa? Daripada anak-anak berkeliaran di jalan ketabrak motor dan sebagainya, mendingan anak-anak kita di masjid lah ya. Cuma begini Bapak Ibu sekalian, kalau bawa anak ke masjid, jangan anak yang terlalu kecil. Ya mungkinlah anak 3 tahun ke atas, karena anak yang terlalu kecil belum bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Kadang-kadang dikhawatirkan kencing di masjid ya. Jadi anak-anak yang sudah agak dewasa sedikit, sehingga anak-anak ini bisa menjadi penerus bagi kita sekalian. Karena saya pernah baca di sebuah artikel Bapak Ibu sekalian, itu di Spanyol, di Andalusia, itu ada sebuah masjid. Di sebuah masjid yang isinya cuma orang tua saja, tidak ada generasi muda dan tidak ada anak. Pada suatu saat masjid itu orang tuanya sudah pada tidak ada. Akhirnya penerusnya juga tidak ada. Low one generation, hilang satu generasi di sana. Akhirnya masjid itu kosong sekarang. Apa jadinya masjid itu sekarang? Jadinya museum Bapak Ibu sekalian. Jadinya museum. Naudzubillahi min dzalik, kita jangan sampai ada kejadian seperti itu ya. Maka sekali lagi saya mengajak kepada bapak-bapak, anak-anak, para pemuda, dan yuk kita ramaikan kembali masjid supaya kita bisa mendapatkan hikmah daripada acara Isra Mi'raj ini. Ya, mungkin hanya itulah bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.